Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hayya Sabir, iqra. Sallallahu alaihi wasallam. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. القلوب تنقلب أسرع من الكبر إلى ولد ولا يسبسها إلا خالقها طبيعة الصدق. اجعل بينك وبين الله طبيعة عمل صالح سليم لا يبلغ عليه أحد لا بلدة ولا صديق. هذه طبيعة تنبيك في الخطاة الحرجة في الحرجة عند خروج الروح. فهذا بالثالثين تضم إخوانك في المسجد وحلقة القرآن. الشاة قاسية تأكلها الدآب والمنفرد معرض Kaifa tadmanu husnal khatimati? Bagaimana tadman? Mana tadman? Dhamina yadmanu? Menjamin. Bagaimana aku menjamin husnal khatimati? Husna baiknya, khatimah penutup. Bagaimana bisa menjamin biar husnul khatimah? Rusyittatus sabati. Rusyittah itu kertas yang dikasih dokter, resep. Nah, resep as-sabati, keteguhan, ketetapan, kekokohan. Sabat, tetap, kokoh. Ini resepnya biar kita husnul khatimah. Mudah-mudahan husnul khatimah, amin. Pertama, idmanud du'ai. Mana idman? Idman kecanduan atau membiasakan. Mudmin itu orang yang kecanduan. Mudminul lu'bah, kecanduan game. Mudmin, kecanduan. Artinya membiasakan terus-menerus. Idmanu doa, membiasakan terus-menerus doa. Ilzam, haruskan, tetapkan. Doaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa doa beliau? Ya muqallibal qulubi, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulubi, wahai muqallib, apa muqallib? Yang membolak-balikkan qulubi, hati. Wahai yang membolak-balikkan hati. Tsabbit, sabbata yusabbitu, sabbit, tetapkanlah, kokohkanlah qalbi, hatiku, ala dinik, atas agamamu. Apa dalam Al-Quran? Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. Orang kafir walaupun punya harta gunung emas semuanya, untuk membayar dirinya dari neraka gak bisa. Makanya jangan pernah heran, jangan pernah iri sama orang-orang kafir. Bagaimanapun banyak hartanya, itu tidak akan bisa menebus mereka dari neraka. Terus al-qulubu, hati, tataqallabu, bolak-balik, asra'u, lebih cepat, minal qidri. Apa qidri? Dari panci atau wajan. Idza ghalat, kalau mendidih.
Kalau air mendidih blub 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 blub. Itu coba melihat kalau air mendidih itu suaranya blub 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 blub. Itu hati lebih banyak, lebih cepat daripada ketidak konsistenan air yang bolak-balik itu hati lebih cepat. Karena sekarang mau A, ntar mau B, ntar mau C, ntar mau D. Dari pagi sampai siang kadang kemauan kita beda. Dari siang sampai sore target kita udah beda. Tadi pagi target saya gini, ntar siang udah beda. Siang beda, sore udah beda, malam udah beda semua. Makanya jangan sampai bau terbujuk sama syaitan. Panjang angan udah jalani hari ini yang ada. Ana di mana? Siapa saya? Status saya apa? Saya santri udah fokus sebagai santri gitu. Saya di Bukaka fokus cari apa yang ada di Bukaka. Jangan pikirkan mutiara yang ada di luar. Jangan pikirkan berlian yang kita nggak tahu kemana. Sampai yang di sini kita lupakan. Makanya faktanim antafi itu. Hari ini udah selesaikan. Satu saya santri udah fokus bagaimana saya menjadi yang terbaik versi santri. Bagaimana menjadi, makanya dalam hadis dikatakan maka na yaumuhu khairon min amsihi fahuwa radih. Yang bagus hari ini lebih baik dari yang kemarin, itu orang yang sukses. Tapi kalau yang sama, orang yang rugi. Tapi kalau yang hari ini lebih jelek dari kemarin, magbun, orang yang tertipu. Malah dikatakan ada orang yang terlaknat. Hari ini lebih jelek dari kemarin. Fokus kita hari ini, bukan kemarin, bukan besok. Wala yusbituha illa khaliquha. Dan tidak ada yang menetapkan hati tersebut, mengokohkannya kecuali khaliquha, kecuali penciptanya. Kecuali penciptanya. Hati kita ini bolak-balik pingin A, pingin B, pingin C sampai nggak akan ada yang bisa menetapkannya ketika kita mau mati kecuali penciptanya. Oleh sebab itu rayulah penciptanya. Oleh sebab itu berbuat baiklah kepada penciptanya. Oleh sebab itu melakukan bagaimana sang pencipta ini senang sama kita. Biar kenapa? Biar hati kita ini bisa dijamin husnul khotimah. Karena yang namanya husnul khotimah itu cita-cita. Itu di atas sebelumnya dikatakan miratus sawabik. Husnul khotimah itu adalah warisan orang-orang terdahulu, salaf. Kenapa mereka berjuang pagi siang sore mujahadah ibadah? Tujuannya satu, husnul khotimah. Tujuannya adalah endingnya baik. Nggak apa-apa prosesnya jatuh bangun nggak penting. Yang penting tujuannya adalah husnul khotimah. Malah sebaliknya, ada orang endingnya startnya bagus, cuma endingnya nggak baik. Biasanya kayak gitu, startnya bagus, dia ngaji, dia sholat, dia ibadah, kok endingnya nggak baik? Biasanya niatnya yang kurang baik. Walaupun surahnya kelihatan bagus, surahnya ibadah, surahnya akhirat, cuma dalam hatinya itu yang akan membuat endingnya juga kurang baik. Dan berapa banyak yang kelihatan surahnya cari dunia, tapi dengan dunia dia sedekah. Dengan dunia dia bisa sedekah ke semua santri. Dengan pakai uang dia umrohkan orang-orang, dia bantu orang-orang. Kelihatannya dia kerja cari dunia. Cuma dunia itu bukan pribadinya. Untuk istrinya nafkah, sedekah, untuk anaknya sedekah, untuk temannya dia kasih untuk orang lain. Kelihatannya dunia, cuma karena niatnya akhirat, endingnya juga akhirat husnul khotimah. Kelihatannya bagus ngaji, ibadah, kelihatannya, cuma dalam hatinya ujian dan lain sebagainya, ujung-ujungnya endingnya su'ul khatimah. Na'udzubillah min zalik. Makanya fasahihin niyata qablal amali wa'ti biha makrunatan bil awwali sahih. Perbaiki niat. Fasahihin niyata qablal amali. Perbaiki niat setiap mau ngapain. Mau sholat, mau ngaji dan lain sebagainya. Karena itu yang akan membuat kita senang bahagia juga. Walaupun hafalan nggak masuk-masuk, niat kita ibadah, niat kita dapat cinta Allah. Walaupun murojaahnya nggak kuat-kuat, niat saya ibadah. Ya, tidak akan cepat kecewa. Beribadah itu tidak akan cepat kecewa. Kenapa? Yang penting niatnya sudah bagus. Kenapa kecewa? Karena terlalu ambisi, terlalu berharap kuat hafalannya, sehingga baru sejam udah. Karena nggak kuat sejam harus sehalaman. Karena gara-gara sejam nggak sehalaman kecewa. Padahal waktu masih 23 jam lagi. Khabi'atus sidqi. Khabi'ah apa khabi'ah?
yang ditutupi, yang disembunyikan, sidqi, kejujuran, kebaikan. Nih, ketulusan yang ditutupi atau disembunyikan. Ini cara kita menjamin husnul khotimah. Khabiyatus sidqi. Ij'al, jadikanlah bainaka wa bainallah, bainaka di antara kamu, wa bainallah dan di antara Allah, khabi'atan. Khabi'atan, amalan yang disembunyikan. Amalun ini amalun sholihun sirriyun, amalun pekerjaan soleh yang bagus, sirriyun rahasia. La yattali'u, tidak ada yang melihat, alaihi, atas amalan rahasia tersebut, ahadun, seseorang, nggak ada yang melihat. Nah, ini yang bisa menjamin husnul khotimah. Harus punya amalan, nggak ada yang tahu. La zaujatun wala sadiqun, istrinya nggak tahu, temennya nggak tahu. Nah, sebagaimana kita sembunyi maksiat, taat juga harus sembunyi. Kalau maksiatnya takut diketahuan orang, sama taatnya harus jangan mau dilihat orang, takut juga ketahuan orang. Itu yang bisa menjamin khabiyatus sidqi, itu bisa menjamin husnul khatimah sampai siapapun. Cuma jangan ntar ketika di masjid sedekah atas nama hamba Allah. Alhamdulillah di masjid diumumin sedekah. Alhamdulillah kita saudara kita sedekah muhram 1 juta. Terus apa namanya? Sayyid 2 juta. Fadil 3 juta. Hamba Allah 4 juta. Masya Allah, hamba Allah. Kata Wahid, hamba Allah ana. Hamba Allah ana. Paham? Hamba Allah itu ana. Dia tawadu untuk riya namanya. Itu lebih dari riya. Paham? Dia nggak mau diketahui namanya. Pakai hamba Allah. Cuma ngasih tahu yang lain. Tahu nggak hamba Allah yang tadi itu? Ana itu. Hamba Allah yang tadi itu ana. Itu di atas riya. Itu riyanya di atas riya. Paham? Ingat, riya itu masalah hati. Udah kerjakan. Kerjakan sedekah. Walaupun masih berat. Itu apa ayatnya? Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum. Yunfiqun amwalahum bil-lail, malam. Bil-laili wan-nahar, siang. Sirran, sembunyi. Wa 'alaniyah, terang-terangan. Falahum ajruhum. Tetap dikasih bayarannya, tetap dikasih ganjarannya, walaupun banyak orang yang tahu. Walaupun banyak yang dilihat. Lebih-lebih sedekah. Walaupun antum nggak ikhlas, yang terima ikhlas nggak? Mana lebih baik nih, antum ketika dikasih orang, ana sedekah ke Wahid 1000, ikhlas banget ana sedekah 100.000 kurang ikhlas. Mana lebih disenangi sama Wahid yang 1000 ada 100.000? Tapi ana kurang ikhlas. Tapi 1000 ikhlas. Artinya di sana ada dapat pahala dari idkhalus surur, kita bisa membahagiakan orang. Karena kalau nunggu ikhlas nggak sedekah. Kalau mau nunggu ikhlas, nggak sholat. Kalau mau ikhlas, nggak ibadah, nggak ngaji. Itu adalah godaan syaitan. Syaitan itu menggoda apa? Antum nggak ikhlas, percuma sholat. Sholat itu kewajiban. Ikhlas, nggak ikhlas, belakangan yang penting sholat. Percuma ente ngaji, ngapal, nggak ikhlas. Udah, ngaji sambil kita berjuang untuk ikhlas. Jangan tunggu ikhlas. Sampai mati 3 kali, sulit untuk ikhlas. 3 kali mati. Kenapa? Karena itu bujukan syaitan. Mau ngasih orang walaupun ikhlas gak ikhlas, paksa. Ikhlas, makanya nama kita mukallaf. Apa itu mukallaf? Dipaksa. Nah, syaratnya ada. Kita itu mukallaf. Siapa orang mukallaf? Orang yang balik berakal. Orang udah balik berakal itu namanya apa? Mukallaf. Dipaksa. Kita itu wajib gak sholat? Tapi kita nggak mau. Kita belum senang sholat. Mukallaf kita itu wajib. Makanya yang sholat surga, yang nggak sholat neraka. Kapan? Kalau udah balik berakal, kita udah mukallaf. Senang nggak senang? Wajib. Bukan masalah ikhlasnya. Ikhlas itu kita perjuangkan. Cuma jangan jadi hambatan. Jangan gara-gara nggak ikhlas, nggak ngaji, nggak ngapal, nggak sholat, nggak murojaah, nggak semuanya. Kenapa? Nunggu ikhlas. Tapi ikhlas itu diperjuangkan, beramal sambil berjuang. Ini kita harus punya khabiyatus sidq, harus ada amalan sir, amalan yang nggak ada orang tahu.
Teman kita nggak tahu. Teman kita nggak ada yang tahu. Istri kita nggak ada yang tahu. Orang tua nggak ada yang tahu. Itu bainana wa bainallah, antara kita sama Allah. Entah istighfar sebelum tidurnya. Tapi ada di zaman sahabat itu. Ketika Rasulullah duduk-duduk sama sahabat, ntar datang lagi, siapa yang datang? Akan lewat seorang ahli surga. Nah, sahabat ini, siapa ini orang? Besok lagi sama, 2 kali sampai 3 kali ini ahli surga akan lewat. Sahabat penasaran kenapa setiap dikatakan ahli surga yang muncul dia. Sampai ada sahabat datang ke rumahnya, ingin lihat apa sih amalannya, kebaikannya. Sehari nginep di sana, sama aja, nggak ada lebih, nggak ada kurang lebihnya, sama kayak kita, sholatnya sama. 2 hari, 3, terus langsung dikasih tahu. Apa sih amalanmu, amalan rahasiamu, sehingga Rasulullah setiap kali dibilang ahli surga yang lewat muncul ente. Kata beliau, saya sebelum tidur. Mungkin memang amalan saya sama, nggak ada beda, nggak ada lebihnya. Sebelum tidur saya memaafkan orang yang menzolimi saya di dunia, yang menyakiti saya, siapapun saya maafkan sebelum tidur. Makanya wal afina anin nas. Wa'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kadhimina al ghaidh wal afina 'anil nas. Maaf. Bayangin amalannya apa dong? Memang sebelum tidur itu, ya Allah, siapa tadi yang ejek saya, yang sakiti saya, dimaafkan. Sebelum tidur, itu amalannya. Amalan sebelum tidur adalah memaafkan orang yang menyakiti, yang mengecewakan kita. Amalan sebelum sampai dicap dijamin masuk surga. Harus punya amalan sir, nggak ada yang tahu. Memaafkan orang nggak ada yang tahu. Makanya kenapa puasa itu adalah hadiahnya langsung dari Allah, ganjarannya dari Allah. Karena nggak kelihatan. Sholat kelihatan nggak? Kelihatan. Puasa kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Makanya tanda orang beriman yang kuat imannya itu sering puasa. Kenapa sulit untuk melawan nafsu itu? Sulit. Makanya untuk puasa khusus untuk Allah yang ngasih ganjaran. Harus punya amalan, istighfar sebelum tidur, baca sholawat, baca la ilaha illallah, ngaji sendiri. Atau sengaja tidur jam 9 tapi jam 1 nangis tahajud. Jam 2 tahajud. Tapi nggak ada yang tahu. Tapi sambil kita belajar, jangan sampai nih jam 2 tahajud nangis, ada nggak yang lihat anak ya? Mudah-mudahan ada. Yang udah nangis, dalam hatinya mudah-mudahan ada yang lihat anak. Jangan ngasih tahu yang lain. Itu riak dalam riak namanya. Tapi tetap kita berjuang lawan. Tapi jangan gara-gara itu kita berhenti lawan. Kalau udah istiqomah bangun jam 3 tetap istiqomah. Kalau udah istiqomah lawan. Tetap amal ibadah itu kita perbanyak. Yang namanya ikhlas kita perjuangkan, bukan menjadi hambatan. Harus punya amalan. Sedekah diam-diam, nggak harus ngasih orang, nggak harus diketahui sama orang. Bantu orang diam-diam, malam-malam orang-orang udah tidur jam 1. Oh, ini kamar ini habis air galonnya, ambilin. Amal ibadah. Bayangin setiap orang yang minum, bayangin, oh ini, aduh banyak. Itu lihat cucian banyak kan di belakang itu. Waduh, ini anak nyuci, oh tidur semua, atau menyuciin semua. Gara-gara capek nyuci, paginya dia yang tidur. Aduh, jangan kebalik. Kenapa pingin? Itu lihat cucian itu, waduh. Siapa yang mau nyuciin temennya? Pasti hatinya bersih. Oh, hamam, kalau nyuciin baju suaranya besar, hamam. Jam 1, jam 2 bangun, tidur jam 10, bangun jam 3. Kloset dibersihin. Bayangin, untuk apa? Membersihkan hati. Nggak ada amalan, nggak ada yang tahu, kecuali kita sama Allah. Nangis di tengah malam, nggak ada yang tahu, kita sama Allah. Pokoknya gimana, kita harus punya momen berduaan sama Allah. Walaupun 5 menit, walaupun 1 menit nggak apa-apa. Sendiri sama Allah, 5 menit. Apalagi kalau Rasul itu kalau doa, angkat tangan sampai kelihatan ketiak beliau yang putih. Antum kalau minta sama orang apa? Tawang. Minta uang. Kalau minta nih, antum ke muhram minta apa? Kamu muhram, minta rambutan. Gak ada.
Makanya sampai dianjurkan kalau doa itu angkat tangan sebagaimana kita minta sama manusia, kita minta sama Allah kayak gitu. Sampai Rasulullah itu ngangkat tangan, sampai kelihatan kerjanya. Kalau antum minta sama orang, Bu, minta es, Bu, minta es, Bu, minta es, dikasih enggak? Makanya sama adab, sebagaimana kita beradab sama manusia, adab lebih-lebih sama Allah. Kita kepada manusia hormatnya luar biasa, sama Allah ketika doa kayak enggak butuh. Alhamdulillah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Antum lagi minta ini, antum lagi minta tapi waduh, enggak ada khusyuknya, enggak ada. Orang melas, minta itu melas. Saat saya minta ini enggak ada ini. Saat rinso udah habis, boleh enggak minta ini? Ya Allah, harus melas minta. Ini. Aduh, tangannya juga. Apalagi minta ini malah. Ada adabnya semua. Harus ada khabiatus siddiq. Kedua, nah, hadhil khabi'ah, apa hadhil khabi'ah? Nah, amalan rahasia ini tunjika menyelamatkanmu fil lahadzatil harajati, fil lahadzat harajati, lahadzat al harajah. Momen-momen yang genting. Kapan itu? Indah, ketika khurujil ruh, ketika keluarnya roh. Terus ketiga, suhbatus sabitin, menemani atau berteman sama orang-orang yang tetap kokoh. Orang yang istiqomah, rajin. Ilzam ikhwanaka fil masjid, tetaplah bersama saudara-saudaramu di masjid. Wa halaqatil Quran, di halaqah Al-Quran. Asyatul qasiyatu, syah apa syah? Syah kambing, qasiyah yang jauh. Ta'kul hadhi'abu, akan dimakan oleh serigala. Zaman Nabi Yusuf itu, kenapa Nabi Yusuf nggak mau dikasih sama Nabi Yakub? Takut dimakan serigala. Fa'akalahu dhi'b, takut dimakan serigala. Wal munfaridu mu'arradun lil intikasi. Wal munfaridu sendiri, menyendiri, mu'arradun itu adalah sebuah pertunjukan lil intikasi, untuk berbuat tidak baik. Suhbatus sabitin. Mu'arradun itu pameran, penampilan. Mu'arradun, pertunjukan. Lil intikasi, untuk berbuat tidak baik. Wal munfarid apa? Munfarid sendiri. Suhbatus sabit, ingat, kalau iman kita kurang kuat, pakai teman. Ingat, kalau tidak punya iman, cari teman. Karena kalau kita nggak bisa sendiri ngaji, nggak bisa sendiri ngapal, nggak bisa sendiri beruat ibadah, cari teman yang bisa mengajak kita. Cari teman yang bisa mengajak kita. Makanya dikatakan jalisul khair. Apa jalisul khair? Duduk dengan orang baik, khairun minal wahdah, lebih baik daripada nyendiri. Wal wahdah khairun min jalisis su. Tapi menyendiri lebih baik daripada teman yang jelek. Kalau sama ini anak nggak berbahasa Arab. Kalau sama ini berbahasa Arab, sama yang berbahasa Arab. Sama-sama sukses. Kalau sama ini, anak nggak ngaji. Cerita, bahas cita-cita, masa depan, cinta, dan lain sebagainya. Harta, tahta, wanita, waduh. Kalau sama ini, hafal tes hafalannya, tes murojaahnya. Jalisul khair. Itu lebih, daripada menyendiri, lebih baik berteman. Sama dengan orang baik. Tapi kalau nggak ketemu, wal wahdah sendiri. Khairun min jalisisu, lebih baik daripada teman yang ana mau dakwah belum waktunya. Antum sekarang lagi proses nyari ilmu, perbanyak ilmu, baru antum sama jalisusu nggak apa-apa. Kalau di rumah nggak apa-apa, sama preman nggak apa-apa. Gimana pun tatoannya, gimana pun rambutnya merah, kuning, hijau di langit yang biru, temenin. Kenapa? Dakwah nggak apa-apa. Cuma punya ilmu dulu. Di pondok sama. Punya ilmu dulu, di sini proses. Jangan urus teman, jangan urus hafalan orang lain, jangan urus murojaah orang lain, jangan urus amal perbuatan orang lain. Can, mana? Hacan, man? Can, aduh. Wudu, bisurah. Can, ada mafi wisadah. Wudu. Terus gimana kalau teman kita salah? Udah, ad-dinu an-nasihah, nasihati. Jangan digibah. Digibah tidak akan menyelesaikan masalah. Gibah masalah enggak selesai. Gibah kekurangan teman enggak akan berubah. Gibah
malah dosa teman ke kita, pahala kita ke mereka. Makanya sampai ulama mengatakan kalau boleh gibah, yang pantas untuk digibah orang tua kita. Yang pantas untuk digibah. Kenapa? Karena ketika antum gibah itu, antum transfer pahala antum ke orang lain. Mana lebih pantas yang dapat pahala kita, orang tua kita atau teman kita, orang lain? Orang tua kita lebih pantas dengan pahala kita. Sampai ulama bilang gitu, seandainya boleh gibah itu, gibah orang tua. Biar pahala kita ke orang tua semua, dosa orang tua ke kita semua. Kenapa? Karena ketika kita gibah, pahala kita ke teman, dosanya teman ke kita. Makanya kata ulama, seandainya boleh gibah, kasih gibah orang tua aja. Kenapa? Biar udah dosanya orang tua ke kita aja, nggak apa-apa. Pahalanya kita ke orang tua. Makanya gibah tidak akan menyelesaikan masalah. Adinun nasihah, kalau ada yang salah, dah kasih tahu, selesai kasih tahu. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi, fa illam yastati fa bilisan, fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Udah, kalau enggak bisa, ana di sini bukan musyrik, udah. Yang penting ana enggak senang dengan perbuatan itu selesai. Ana di sini bukan ustaz, yang penting ana enggak senang. Yang penting jangan ikut-ikutan. Ntar masa sih itu mancing namanya. Gini, masa sih? Iya bener. Oh, mancing. Jangan didengar. Terus sohbatu sahabatina wal munfaridu mu'arradun lil intikas, dan orang menyendiri, nah itu adalah kesempatan momen untuk intikas, berbuat jelek. Makanya kita disuruh di masjid, masalah di halaqatul zikir untuk ingat Allah di mana? Di masjid. Jangan menyendiri, apalagi zaman sekarang. Jangan menyendiri. Karena kenapa? Karena yang namanya syaitan itu 24 jam. Setan pernah nggak istirahat? Enggak. Setan pernah tidur? Enggak. Karena setan satu targetnya, kita. Bagaimana sekarang ini yang ngaji besok nggak ngaji, yang sekarang ngapal besok nggak ngapal, yang sekarang setoran besok nggak setoran. Targetnya kita 24 jam. Sampai kapan? Sampai kita mati. Sampai kiamat. Itu udah janji setan. La aqudanna lahum, la uzayyana lahum. Udah janjinya setan. Tsumma la atiyannahum min baini aydihim, udah janjinya setan. 24 jam setan tidak akan putus asa. Setan tidak akan pernah lemah. Tidak akan pernah putus asa untuk ganggu kita. Makanya jangan sampai buat Rasulullah nangis, setan senang dengan mengeluhnya kita. Kalau bisa nih lawan. Biar kenapa? Rasulullah bangga, setan nangis. Karena setiap kita amal ibadah itu ada dua. Setan ketika kita baik udah nangis dia. Setan itu sedih. Tapi siapa yang bangga? Rasulullah. Tapi ketika kita berbuat jelek, setan senang. Oh, sahibi hadza sahibi. Oh, sahibi, zamili, my family, my friend, kata. Kalau Rasulullah yang sedih ketika kita berbuat jelek. Makanya jangan menyendiri, kecuali imannya kuat baru boleh menyendiri. Tapi kalau enggak, carilah teman yang bareng-bareng sama ke tujuan. Qissatun wa mata wa huwa yaqra surah Ahmad. فلما نزل به موتيك دخل عليه بيانه يبكون ففتح عينيه وقال يا أبنا لا تبكوا والله ما مر علي يوم مخلصنا سلسلة إلا ولي ختمة أو مراجعة أتظنون أن الله يدير هذا ثم pada ayat بشفتيه فأصل إليه إذا هو يقرأ آيات سورة الأنعام حتى وصل إلى قوله تعالى فمن له السلام من ربه فأمر روحه عائشة مع القرآن ومات مع القرآن وبعد إن شاء الله.
Qissatun sebuah cerita kisah. Wa mata wa huwa yaqra. Ada orang yang meninggal wa huwa yaqra. Dia dalam keadaan membaca Al-Qur'an. Yuhka diceritakan an syaikhin muqri. Seorang syekh yang seorang syekh yang sering membaca Al-Qur'an. Qadha sittina aman, yang menghabiskan sittina aman 60 tahunnya. Yu'allimul Qur'an, dia mengajarkan Al-Qur'an. Falamma nazala bihil mautu, ketika nazala bihi itu tertimpa atau mengenai, jatuh juga. Jatuh nazala, kalau nazala bi menimpa. Ketika mati menimpanya atau menemuinya, dakhala alaihi abna'uhu yabkun. Dakhala masuk, alaihi atas syekh tersebut. Siapa yang masuk? Abna'uhu, anak-anaknya. Yabkun, mereka nangis. Fa fataha ainaihi wa badasama, maka syekh itu membuka matanya, kedua matanya. Wa badasama, dan tersenyum. Wa qala ya abna'i, wahai anak-anakku, la tabku, jangan nangis. Wallahi, demi Allah, ma marra alayya yaumun, tidak lewat atasku yaumun, suatu hari. Mundu sittina sanatan, sejak 60 tahun. Illa wali khatmatun, kecuali li, saya punya khatmatun, khataman Al-Quran. Au muraja'atun, muraja'ah Al-Quran. Artinya selama 60 tahun nggak pernah lepas dari Al-Quran, ngafal muraja'ah. Makanya sebagaimana yang kemarin itu, bagaimana kalau sumpah ada hadul adna, minimal ngaji, minimal nggak bisa muraja'ah sejuz, minimal baca caranya. Nggak bisa muraja'ah bil ghaib, minimal lihat. Yang penting jangan sampai satu hari kita tanpa Al-Quran, jangan sama sekali. Terus ada zunnun, apakah kamu kira annallaha, sungguhnya Allah, yudayyi'u hada, menyanyiakan ini, yang ngaji khutmah sama ini, apakah Allah akan sia-siakan? Enggak. Tsumma bada'a yatamtam bisyafatai, yatamtam, tamtama, yatamtam. Bada'a memulai, yatamtam nih apa? Suaranya udah kejelas, kayak Qomat Kamit, suaranya udah enggak jelas. Dia ngomong cuma yang bergerak nih bibirnya. Ya tam-tam, Qomat Kamit, atau suaranya enggak jelas gitu. Bisyafatai, dua bibirnya. Fasgau, fasgau, maka mereka, anak-anaknya mereka mendengar, ilahi, mendengar syekh itu. Faidza huwa yaqra'u ayatin min suratul, maka tiba-tiba dia, apa yang dia dengar? Yaqra'u ayatin, syekh itu membaca ayat-ayat dari suratul An'am sampai hatta wasala, sampai ila qoulihi, kepada firman-Nya Allah, lahum darussalam inda rabbihim, bagi mereka darussalam. Apa darussalam? Rumah keselamatan, artinya surga, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Fafadat ruhuhu, fadha itu meluap artinya. Fafadat ruhu, meluap jiwanya, rohnya, artinya wafat. Meluap ruhuhu, artinya wafat. Asya ma'al Qur'an, dia hidup bersama Al-Qur'an. Wa mata ma'al Qur'an, dan mati dengan bersama Al-Qur'an. Wa bu'itha insyaallah ma'al Qur'an, dan akan dibangkitkan insyaallah ma'al Qur'an. Orang kalau udah Al-Quran hidupnya, ntar matinya juga dengan Al-Quran. Kalau taat, ntar matinya juga taat. Ada banyak orang yang matinya ketika sujud. Kenapa? Karena kebiasaan sujud. Banyak matinya ketika zikir, karena kebiasaan zikir. Kalau kebiasaan nyanyi, ntar matinya nyanyi juga. Kebiasaannya maksiat, sama, ntar matinya dalam keadaan maksiat juga. Karena mati itu tergantung kebiasaan kita ketika lagi muda, ketika kita lagi sehat. Terus ini kas, ayah akhir.
Inikasun cerminan, wa ta'ammul renungan. Takhayal, khayallah. Takhayal anna malakal mauti, malaikat maut dakhala alaikal an, masuk kepadamu sekarang, datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maujud fadil, maujud. Yang namanya malaikat mati itu ya, kalau sekarang udah jam segini detik sini udah nggak tahu. Anaknya mau kawin mati sekarang, dia mau bangun pondok mati, dia mau makan mati, dia mau tunggu dulu nggak ada. Namanya tunggu dulu itu nggak ada kalau udah malaikat maut. Jam segini hari segini udah bisa nggak dulu tunggu anaknya dulu lagi luar daerah, nggak bisa sekarang. Bisa nggak dulu bayar utang dulu, nggak bisa. Bisa nggak minta maaf dulu, nggak bisa. Kalau waktunya mati, idza jaa ajaluhum la yasakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, enggak bisa. Fa idza ja'al la yasakhiruna, enggak bisa mau majukan, enggak bisa. Sama mau bunuh diri sekarang kalau belum ajalnya enggak bisa. Ya Allah, sumpah saya itu mau bunuh diri enggak bisa walaupun belum ajal. Atau mau percepat ajal juga enggak bisa. Mau dimundurkan juga enggak bisa. Saya mau minta maaf dulu enggak bisa. Kenapa pas hidup pas sehat enggak minta maaf? Saya mau bayar utang dulu enggak bisa. Kenapa pas hidup enggak bayar utang? Saya mau zikir dulu nggak bisa. Kenapa pas sehat nggak zikir? Pas sakit nggak zikir? Makanya nikmat yang paling luar biasa itu sebenarnya apa? Hidup. Walaupun kita nyesal hidup, masih ada waktu untuk memperbaiki diri. Tapi kalau udah mati, lihat surga neraka, lihat malaikat, mau nangis darah, nangis nanah, mau sujud di sana percuma. Makanya sesumpak-sumpaknya orang hidup itu masih ada kesempatan untuk berubah. Semaksiat-maksiatnya masih ada kesempatan untuk berubah. Makanya kita harus bersyukur masih hidup. Kenapa? Kalau udah mati udah nggak ada. Mau sholat, mau tahajud, mau ngapain nggak apa. Ini malakul maut kalau udah datang nggak bisa ditawar. Mau dikasih uang, mau kasih apapun nggak bisa. Nah, ketika malaikat maut datang, hal anta radin, apakah kamu ridho an halika dengan keadaanmu? Hal anta radin, apakah kamu ridho, senang an halika tentang keadaanmu? Allati satuqbadu alaiha, yang akan dicabut atas keadaan itu. Kira-kira kalau sekarang mati ini senang enggak? Saya siap enggak? Sanggup enggak kalau mati sekarang? Kalau enggak sanggup, perbaiki. Kalau belum siap, perbaiki. Perbanyak istighfar, perbanyak ngaji. Hal tash'uru bil aman wal iktirar bihifdzik, apakah kamu tash'uru merasakan aman, keamanan, wal iktirar, tertipu, terperdaya bihifdzik dengan hafalanmu? Apakah sekarang menghafal Al-Qur'an menganggap diri paling baik, melihat orang rendah? Atau bil khauf, ngaji makin takut, warraja, dan makin penuh harap kepada Allah, fi rahmatillah, di dalam rahmatnya Allah. Makanya dikatakan al ilmu kulluhu khasyah, ilmu itu semuanya adalah takut. Sebanyak apapun hafalan seorang santri ilmunya, tapi kalau enggak takut sama Allah itu kosong. Itu kosong. Makanya hujjatun, Al-Qur'an itu hujjatun lana atau hujjatun alaina. Apa hujjatun lana? Yang bantu kita besok Al-Qur'an. Kalau hujjatun alaina, Al-Qur'an yang menggeret kita, yang menyeret kita ke neraka Al-Qur'an. Hujjatun alaina atau hujjatun lana? Kalau hujjatun lana yang membantu kita, jangan ini dulu, enggak tidur gara-gara saya, jangan ini dulu. Atau hujjatun alaina, gara-gara Al-Qur'an kita maksiat jalan, gara-gara Al-Qur'an. Sampai-sampai dulu anak dengar wasiat yang dikasih sama ustaz kita, setiap ayat yang hantum hafal, setiap surah yang naik, setiap ayat atau halaman harus makin lebih beradab, lebih yakin, lebih iman, lebih kuat takwanya. Setiap hafalan nambah, tambah adabnya, tambah akhlaknya, tambah yakinnya sama Allah, tambah cintanya sama Allah, tambah takut sama Allah. Setiap nambah hafalan harus nambah juga cinta, harus nambah juga takut, harus nambah juga rindu. Kalau makin nambah, makin jauh dari Allah, makin nambah, makin sombong. Makanya dikatakan manizdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'da. Manizdada ilman, yang nambah ilmu, walam yazdad hudan, tapi enggak nambah hidayah, enggak makin baik,
lam yazdad minallah illa bu'da. Dia sejatinya makin jauh dari Allah. Nambah ilmu makin sombong, nambah Al-Qur'an makin sombong, nambah hafalan makin sombong. Tapi sebaliknya nambah hafalan makin rindu. Nambah murojaah makin rindu, nambah ayat makin rindu. Itu namanya ilmu. Terus ahid rabbak, berjanjilah kepada Tuhanmu al-an, sekarang. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, la atruk, saya tidak akan meninggalkan kitabaka, Quran, kitabmu, hatta alqaka, sampai saya bertemu denganmu. Fatsabitni, tetapkanlah, kokohkanlah pendirianku ini. Ya Rabb, wahai Tuhanku, la atruk, saya tidak akan meninggalkan kitabaka, kitabmu, hatta alqaka, sampai bertemu denganmu. Fatsabitni, maka tetapkanlah. Walaupun liburan, walaupun liburan. Walaupun nikah, walaupun nikah. Walaupun punya anak, walaupun. Jangan sampai tinggalkan Al-Quran bagaimanapun keadaannya. Sekarang ada HP, di jalan mau pulang bisa ngaji, walaupun sehalaman. Walaupun nggak harus sejuz, nggak harus satu surah, sehalaman bisa. Yang penting setiap hari. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika.